Lili Rizna. Saya Azra Yunafia. Saya Revi Mania. Halo, saya Chelsea Ananda. Halo, saya Peggy Royetana. Halo, saya Anda Ismani. Halo, saya Diana Burbuhan. Konsep pertumbuhan biasanya mengacu pada peningkatan atau kuantitas suatu usaha seperti peningkatan pendapatan, peningkatan produksi, dan peningkatan penjualan. Pertumbuhan selalu bersifat kuantitatif karena dilihat dari peningkatan angka-angka. Pertumbuhan di sini dilihat melalui peningkatan produksi, peningkatan pendapatan, peningkatan penjualan, dan peningkatan tingkat konsumsi. Di perusahaan, pertumbuhan mencakup upaya untuk menjaga dan meningkatkan laba material dan non-material secara berkelanjutan. Pada tahap pertumbuhan, usaha mulai mengalami peningkatan penjualan dan mulai dikenal oleh konsumen, sehingga memerlukan strategi pengelolaan agar pertumbuhan berkelanjutan dan berjalan dengan optimal. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis pertumbuhan. Yang pertama itu pertumbuhan ekonomi, kedua pertumbuhan perusahaan, yang ketiga pertumbuhan proyek atau investasi. Pertumbuhan ekonomi sendiri adalah peningkatan produksi barang dan jasa di suatu wilayah, baik itu nasional maupun daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dari PDB, produk domestik bruto, PDRB, produk domestik regional bruto. Pertumbuhan terjadi karena beberapa faktor utama, yaitu adanya penambahan modal atau investasi, di mana semakin banyak modal yang diinvestasikan, kemungkinan peningkatan kapasitas produksi akan lebih meningkat. Yang kedua, peningkatan jumlah tenaga kerja yang dapat menghasilkan output produksi. Yang ketiga, kemajuan teknologi yang meningkatkan efisiensi proses produksi dan mendorong peningkatan output. Yang keempat, efisiensi produksi yang menggunakan sumber daya dengan lebih optimal. Lalu jenis pertumbuhan yang kedua adalah pertumbuhan bisnis atau perusahaan. Pertumbuhan bisnis atau perusahaan ini terdapat indikator-indikatornya. Pertama, kenaikan penjualan. Hal ini menandakan meningkatnya permintaan atau ekspansi pasar. Lalu yang kedua, peningkatan keuntungan sebagai tanda efisiensi dan probabilitas yang lebih baik. Yang ketiga, peningkatan jumlah pelanggan. Hal ini juga menandakan adanya daya tarik produk atau dari barang dan jasa. Yang keempat, penambahan aset atau kapasitas produksi yang menunjang kemampuan perusahaan untuk melayani kebutuhan-kebutuhan pasar. Jenis pertumbuhan yang ketiga ada pertumbuhan proyek atau investasi. Dalam studi kelayakan investasi, pertumbuhan merujuk pada peningkatan nilai, manfaat, atau pendapatan yang dihasilkan oleh proyek dari waktu ke waktu. Proyek yang menunjukkan pertumbuhan yang stabil itu mencerminkan bahwa proyek tersebut semakin ekonomis dan layak, berpotensi memberikan keuntungan berkelanjutan. Sekian dari materi jenis-jenis pertumbuhan, akan dilanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan bisnis atau perusahaan. Pada tingkat perusahaan atau bisnis, pertumbuhan dilihat dari pertama ada kenaikan penjualan, yang kedua ada peningkatan keuntungan, dan yang ketiga peningkatan jumlah pelanggan, dan untuk yang terakhir ada penambahan aset atau kapasitas produksi. Pertumbuhan perusahaan penting untuk menjaga daya saing dan keberlanjutan usaha. Dan untuk materi selanjutnya yaitu pertumbuhan proyek atau investasi. Dalam studi kelayakan atau investasi, pertumbuhan mengacu pada peningkatan nilai manfaat atau pendapatan proyek dari waktu ke waktu. Pertumbuhan yang stabil menunjukkan bahwa proyek tersebut semakin ekonomis. Baik, materi selanjutnya yaitu konsep kelayakan. Kelayakan adalah proses menilai suatu ide, usaha, rencana, atau proyek yang dapat dijalankan dengan risiko yang dapat diterima, serta memberikan manfaat yang lebih besar daripada biaya. Kelayakan digunakan dalam pengambilan keputusan, perencanaan, investasi, dan pengembangan usaha. Selanjutnya, aspek-aspek kelayakan. Dalam studi kelayakan terdapat beberapa aspek penting. Yang pertama, aspek pasar dan pemasaran, yaitu menilai apakah terdapat permintaan yang cukup dari konsumen dan bagaimana strategi pemasaran dilakukan. Tanpa pasar yang jelas, proyek akan sulit tumbuh. Yang kedua, aspek teknis, yaitu meliputi teknologi yang digunakan, kapasitas produksi, lokasi, ketersediaan pengepul, serta sarana-prasarana. Jika aspek teknis tidak layak operasi, tidak dapat berjalan efisien. Yang ketiga, aspek finansial, yaitu analisis finansial yang meliputi net present value, internal rate of return, benefit cost ratio, serta payback period.
Proyek dikatakan layak jika menghasilkan keuntungan dan arus kas yang positif. Yang selanjutnya, aspek ekonomi dan sosial, yaitu menilai dampak terhadap perekonomian seperti penyerapan tenaga kerja, kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, dampak sosial dan kesejahteraan. Yang selanjutnya, aspek legal, yaitu meliputi perizinan, kepatuhan terhadap aturan pemerintah, dan aspek hukum lainnya. Selanjutnya, aspek manajemen, yaitu struktur organisasi, kemampuan tim, dan juga sistem manajemen yang menjadi penentu keberhasilan eksekusi. Ada 3 indikator tentang hubungan kelayakan dan pertumbuhan. Yang pertama yaitu kelayakan sebagai dasar pertumbuhan. Sebelum suatu proyek dijalankan terlebih dahulu, dilakukan studi kelayakan untuk memastikan apakah proyek tersebut layak atau tidak dijalankan. Artinya, proyek hanya dapat menolak pertumbuhan bila dinyatakan layak terlebih dahulu. Tanpa kelayakan, proyek tidak dapat bertahan apalagi berkembang. Jadi, kelayakan adalah fondasi untuk pertumbuhan. Nah, yang kedua, proyek sebagai indikator kelayakan. Jika proyek sudah dijalankan dan fondasi kelayakan itu kuat, maka proyek akan menunjukkan pertumbuhan. Pertumbuhan ini menjadi bukti nyata bahwa proyek benar-benar layak. Semakin besar pertumbuhan yang terjadi, semakin kuat bukti bahwa proyek layak dijalankan. Dengan kata lain, kelayakan memicu pertumbuhan dan pertumbuhan membuktikan kelayakan. Lalu yang terakhir ada siklus pertumbuhan dan kelayakan. Hubungan kelayakan dan pertumbuhan sebenarnya bersifat siklus, bukan hanya hubungan sekali jalan. Alihnya seperti ini: studi kelayakan dilakukan, proyek dijalankan, pertumbuhan terjadi, pertumbuhan meningkatkan kelayakan jangka panjang, lalu pertumbuhan memicu investasi dan pertumbuhan baru. Jadi, hubungan keduanya bersifat visual dan siklus. Proyek tidak akan bertumbuh tanpa kelayakan, dan pertumbuhan menjadi penanda bahwa proyek memang layak, yang kemudian mendorong kelayakan lebih tinggi di masa depan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang efek-efek monopoli. Secara umum, monopoli dapat membuat perusahaan yang menguasai pasar tumbuh besar karena tidak ada persaingan secara langsung. Dari sisi pertumbuhan, monopoli cenderung membuat inovasi menurun dan efisiensi rendah karena perusahaan tidak memiliki tekanan untuk memperbaiki produk dan menekan biaya produksi. Dari sisi kelayakan pasar, monopoli menyebabkan harga lebih tinggi, pilihan konsumen sangat terbatas, dan perusahaan baru sulit masuk karena hambatan sangat besar. Baik, kesimpulan utama dari materi kita hari ini yaitu pertumbuhan adalah output peningkatan kapasitas dan merupakan indikator keberhasilan suatu perusahaan. Dan yang kedua, kelayakan adalah proses penilaian apakah suatu proyek layak dijalankan dari sisi teknis, hukum, finansial, pasar, manajemen, dan ekonomi. Dan untuk yang ketiga, yaitu hubungan keduanya bersifat kliksit dan saling mendukung. Kelayakan memungkinkan pertumbuhan dan pertumbuhan membuktikan kelayakan. Dan untuk yang keempat yaitu monopoli memiliki efek positif seperti efisiensi, skala, dan stabilitas, tetapi lebih sering menghasilkan harga tinggi, output rendah, inefisiensi, dan ketimpangan.